Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur dipanjatkan hadirat Allah azza wa jalla, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat kehidupan, kesempatan, kesehatan, nikmat ibadah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kedua Rasulullah Muhammad bin Abdullah, keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah rahmatullah, apabila jamaah di antara jamaah kita yang menunaikan ibadah haji sudah kembali bersama kita, Ustaz Dr. Saiful sempat bersama istri. Mudah-mudahan hajinya haji mabrur, usahanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajan mabrur wa sa'yan masykur wa zanbar wa tijaratan dan tabur. Di antara sunnah Rasulullah SAW bersabda, al-hajju yughfar lahu wa liman yastaghfiru lahul hajj hatta yansarifa al-muharram. Orang yang menunaikan ibadah haji diampuni dosanya. Kayak waladatuhum, seperti baru lahir. Dan orang yang didoakan oleh orang yang baru menunaikan ibadah haji itu juga diampuni dosanya. Waliman yastaghfir lahul hajj, bagi orang yang dimintakan ampunan baginya oleh yang menunaikan haji. Sampai kapan? Waktunya, efektifnya sampai berakhir bulan Muharram. Karena bulan Dzulhijjah kan masih bulan Dzulhijjah. Itu doanya makbul mustajab sampai bulan Muharram, sampai berakhir Muharram. Sehingga sebagian tradisi dulu, nggak tahu sekarang, orang pulang haji itu di rumah nggak kemana-mana untuk menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Disitulah dikabulkan doa. Tapi nggak ada petunjuk, nggak ada peraturan, nggak ada penjelasan dalam hadis Rasulullah. Jamaah rahmatullah, kita akan bahas pada pagi ini at-targhib fi shalat duha. Anjuran untuk sholat duha. Sholat duha di antara sholat yang dianjurkan. Jumhur ulama selain Abu Hanifah mengatakan bahwa sholat duha adalah sholat di antara sholat sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Walaupun sunnah muakkadah itu tingkatan. Kalau yang paling tinggi, yang paling sangat dianjurkan itu sholat lail, termasuk sholat muakkadah, kecuali Abu Hanifah bilang mandubah saja, anjuran biasa. Kapan waktunya? Makanya disebut duha, waktu duha. Sholat duha itu di waktu duha. Waktu duha kapan? Setelah, kalau
Kalau bahasa kita sekarang mudah, kalau mengukur bahasa hadis kan setelah terbit matahari kemudian nunggu sampai ukuran 1 tombak sampai mengukur matahari 1 tombak. Tapi gampangnya sekarang setelah terbit matahari itu 15 menit setelah syuruk. Itu mulai dari situ. Itu duha namanya. Berakhir kapan? Cukup lama sholat duha sampai menjelang waktu zuhur. Dalam bahasanya sampai zawali syams. Orang bilang bergelincir matahari. Sampai matahari sudah berada di tengah-tengah kita, kemudian masuk waktu zuhur. Juga begitu juga patokannya untuk memudahkan kita. Pokoknya sebelum zuhur masih ada waktu sholat duha 15 menit sebelum sholat zuhur itu masih ada waktu sholat duha. Bahkan lembaga fatwa Mesir itu walaupun masih tinggal 4 menit lagi sampai zuhur masih ada waktu. Intinya sebelum sholat zuhur. Jamaah Allah. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi siyami salasati ayyam min kulli syahrin wa raqatai duha wa an utira qabla an arquda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, Rasul berwasiat kepada saya. Artinya penting kalau orang diwasiati, bukan hanya sekedar nasihat, bukan sekedar arah, tapi wasiat. Walaupun nasihat artinya wasiat juga. Kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepadaku dengan apa? 1. Puasa 3 hari setiap bulan. Setiap bulan 3 hari minimal. Puasa sunnah. Makanya ada ayyamul bid, hari-hari bulan terang, purnama 13, 14, 15 Komariah. Itu yang secara jelas. Walaupun tidak seperti itu, paling tidak ada dalam 1 bulan ada 3 hari kita puasa. Bisa hari Senin, bisa hari Kamis, atau hari lain. Yang lebih khusus lagi adalah hari-hari yang disebut ayam lebih 3 hari setiap bulan. Kenapa 3 hari? Minimal 3 hari, karena hitungan ibadah itu pahalanya 10 kali lipat. Kalau kita puasa 3 hari berarti nilai pahalanya sama dengan puasa 1 bulan. Pada umumnya bulan itu 3 bulan. Itu rahasia kenapa 3 hari minimal pada setiap bulan. Kemudian yang kedua, wasiat Rasul kepadaku, kata Abu Hurairah, 2 rakaat duha minimal, 2 rakaat duha. Kemudian yang ketiga, witir sebelum tidur. Sudah kita bahas nih. Witir bagi yang tidak bisa bangun malam, atau bagi yang mungkin sakit, bagi yang lelah, capek dan seterusnya, sebelum tidur sholat witir 3 rakaat. Itu wasiat Rasul kepada Rasul, sudah bertentu
Jamaah rahimahullah, kita bahas sholat duha. Sholat duha ini hitungannya adalah sedekah. Kalau yang tidak semua orang kan punya uang, tidak punya harta, tapi nggak menghalangi seseorang itu tidak bersedekah. Ada nilai sedekah dari sholat duha. Kita baca hadisnya. Wa Nabi Dzar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kita ya, pada pagi hari itu ada kesempatan untuk bersedekah. Bahkan seluruh pergelangan, sendi-sendi, ruas dari tubuh kita secara ilmu itu ada 360 sendi. Kita ruas 360 sendi yang ada gerakan-gerakan 360 sendi. Itu setiap sendinya, setiap ruasnya ada nilai sedekah. Nah, fakul tasbihatin sedekah. Setiap tasbih yang kita baca itu ada nilai sedekah pahala. Subhanallah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap kita baca alhamdulillah shadaqah, ada nilai pahala. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Kita baca la ilaha illallah, ada nilai pahala shadaqah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap kita membaca Allahu Akbar ada nilai pahala shadaqah. Wa amrin bil ma'ruf shadaqah. Menyuruh orang kepada kebaikan ada nilai sedekah. Wa nahyin 'anil munkar sedekah. Larang orang dari berbuat mungkaran itu ada nilai sedekah. Semua itu tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf, nahi munkar itu bisa tercover. Ada nilai-nilai sedekah seperti itu. Wa yujzi'u min zalika rak'ataini yarka'uhuma minat duha. Rawahu Muslim. Semua itu bisa tercover dengan apa? Dapat tasbih, dapat tahmid, dapat tahlil, dapat takbir, amar ma'ruf, nahi munkar, dapat semuanya. Yaitu bisa tercover dengan apa? Dengan sholat duha 2 rakaat. Nah, dengan sholat duha 2 rakaat itu seluruh anggota tubuh kita ada nilai sedekahnya. Setiap sendi-sendi ruas-ruas ini ada nilai sedekah dengan 2 rakaat. Nah, itu keutamaan sholat duha ya. Oleh karenanya harus kita biasakan. Kita kan sudah tahu semua nih hadis ini. Tapi kalau tidak dibiasakan, tidak didawamkan, ya sudah juga kelewat gitu. Walaupun kita nggak ngapa-ngapain ya, kerjaan enggak, kesibukan enggak, tapi nggak sholat duha juga kan? Kenapa? Ya karena dibiasakan, nggak ada motivasi. Kalau hadisnya, pahalanya, keutamaannya kita tahu semua. Tapi masalahnya ada bagaimana kita membiasakan. Itu yang lebih penting sebetulnya. Nah, 2 rakaat
mengcover seluruh anggota tubuh kita, ada nilai pahala sedekah 360 macam sedekah. Dengan sholat duha 2 rakaat, berapa menit sih sholat? Paling lama mungkin 5 menit ya. Dan bacaannya enggak harus panjang-panjang. Itu sholat duha seperti itu. Ada yang umum di masyarakat memahami atau memaknai bahwa sholat duha itu dapat mendatangkan rezeki. Secara tidak langsung ya iya, karena bagian dari takwa. Bahwa ya takilah ya jalan apa ini sulah yang atas. Bayar subuh menai sulah yang atas. Dan siapa yang bertakwa ya pasti akan dimudahkan rezekinya. Tapi jangan setiap kali kita melakukan ibadah, sholat, puasa, yang lainnya itu nilainya dunia lagi, dunia sama supaya dapat rezeki, supaya gampang mudah rezeki dengan sholat. Sholat itu ibadah mahdoh. Adapun kemudian ada kemudahan rezeki itu urusan Allah, jangan diniatkan untuk dapat rezeki. Dapat rezeki itu kerja, usaha. Nah, tapi sedekah ini, apa sholat ini bisa mengantarkan, memudahkan, melancarkan, tapi jangan diniatkan untuk supaya gampang rezeki. Kalau supaya gampang rezeki, mudah rezeki, supaya kaya gitu ya usaha. Usaha yang berkah manakala dikaitkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan di antaranya sholat. Ya. Nah, hadis yang lain menyebutkan manusia ini memiliki 360 sendi, maka kewajiban atau keharusan dia untuk bersedekah pada setiap sendi itu, yaitu dengan apa? Dengan sholat duha 2 rakaat. Ada hadis yang lain. Kalau kita baca hadis-hadis itu terkait dengan akhirat, ya. Tidak terkait dengan dunia. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafaz. Ini lebih tinggi lagi nih. Man hafaz, barang siapa yang sudah disiplin, komitmen, memelihara, menjaga setiap hari. Berarti setiap hari man hafaz. Ya waktu duha dia sholat duha, disiplin tiap hari sholat duha, yang minimal 2 rakaat. Ghufirat lahu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Dosa-dosanya diampuni walaupun dosa-dosanya sebesar seperti banyaknya buih di laut. Ya, wajar saja pada setiap hari sholat. Ketika dia berbuat dosa maksiat selain dosa besar ya, jadi hapus sudah dengan sholat ini, dengan apa kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Itu biasanya sholat duha. Terbiasa, rutin, disiplin setiap hari sholat duha minimal 2 rakaat, itu menghapus dosa-dosa sebanyak apapun dosa itu, walaupun dosanya sebesar sebanyak buih ada di laut. Jamaah rahimahullah. Kemudian sholat duha ini ya sebetulnya nggak perlu waktu lama.
3 menit bisa selesai. Berapa rakaat yang dianjurkan? Minimal 2 rakaat. Itu udah dapat tuh 360 pahala sholat. Tambah lagi kalau masih ada waktu 4 rakaat. Sholatnya 2 rakaat. Kalau masih ada waktu lagi sudah bisa 6 rakaat. 2 rakaat. Tambah lagi 8 rakaat. Dalam hadis-hadis sahih para ulama sepakat bahwa maksimal sholat duha itu 8 rakaat. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Biasanya ketika Rasul sholat pada Fatu Mekah itu sholat 8 rakaat. Tapi ada hadis yang lain diperkuat yang menjelaskan paling banyak rakaat sholat duha itu 12 rakaat. Ada hadis ini. Nah, dari sore itu 18 rakaat, tapi bisa ditambah menjadi 12 rakaat. Sudah barang tentu ya kita pilih sesuai dengan kesibukan kita. Jangan di waktu kerja, ya di kantor gitu, apalagi kerjanya terikat kontrak, sholat duha 12 rakaat di kantor ya bermasalah. Ya. Kerja ada yang ada ikatan kontrak kan wajib, sholat duha kan hukumnya sunnah. Jangan kemudian yang wajib diabaikan dengan mengerjakan yang sunnah. Tapi kan kita tahu kita masing-masing orang yang di pasar biasa jualan gitu kan, itu dia yang ngatur mau orang saya jualan atau enggak, mau orang membeli atau enggak gitu. Saya sholat dulu 2 rakaat, saya sholat dulu 4 rakaat, saya sholat dulu 8 rakaat. Dan bisa dipilih waktunya. Tapi yang paling afdal waktu sholat duha itu waktu di saat sedang panas-panasnya. Jadi ada kesubuhan di situ. Kalau di Arab kan waktu panas, siang panas banget tuh. Kalau jemaah haji pada meninggal. Di waktu panas ya kita sekitar jam 11 lagi, jam 10, jam 11. Waktu panas-panasnya itu paling afdal. Ketika di sholatnya waktu itu, nah sudah betul semakin berat, semakin susah, semakin besar pahalanya. Tapi kita seperti itu. Orang yang nunggu warung misalnya, dia punya sendiri warung ya. Kenapa enggak lakukan sholat? Atau orang yang tetap sekalipun kerja di kantor, loh Bapak Ibu ada yang bukan? Kan ada jam istirahat jam 11. Sebelum zuhur masih ada waktu sholat duha. Kalau kita disiplin ya biasanya kan ke kantin dulu tuh dan makan ya. Kita sholat duha kan harus di musola, harus di masjid, di mana aja, di mana tempat itu bersih. Sholat 2 rakaat itu dapat. Kalau kita disiplin, apalagi semacam ya kebanyakan kita ya nggak ada kerjaannya, di rumah duduk. Ini ngapain coba? Jangan melatkan waktu untuk sholat. Orang nggak ada kegiatan apa-apa, kerja enggak, ke pasar enggak, jualan enggak. Anak-anak udah gede semua, cucu udah pada besar semua, tinggal di rumah sendiri atau berdua, ya sholatlah. Sesibuk apapun, ya kalau kita sudah disiplin komitmen, ya bisa kita lakukan 2 rakaat. Sebelum kantor jam berapa waktu kerja sekarang Pak Isan? Berapa? Kan
mulainya dari suruh kan jam 6 sekarang nih. Jam 6.15 udah berangkat kantor jam 6.15. Ya sebelum berangkat kantor sholat kan 2 rakaat itu kenapa susah banget ya? Sebelum berangkat 2 rakaat itu kan gak lama banget. Enggak. Atau sampai di kantor misalnya belum waktunya kerja, masih ada waktu ya kenapa nggak sholat itu 2 rakaat? Atau waktu itu sebelum zuhur, sebelum jam makan itu sebenarnya kenapa nggak sholat 2 rakaat? Intinya kita kalau sudah ada kemauan, ada keinginan, ada disiplin, ada komitmen, kita bisa lakukan. Nggak ada ibadah, nggak ada perintah, nggak ada anjuran yang susah kita lakukan, yang tidak ada yang menyusahkan, yang memberatkan, mudah. Ya, masalahnya kita sendiri yang berat, gitu. Yang beratnya kita sebetulnya hati kita. Ada hambatan-hambatan di dalam hati kita ini yang menjadikan kita tidak bisa melakukannya. Jemaah rahimahullah, ada hadis lainnya. Barang siapa sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa sholat duha 4 rakaat, maka dihitung tercatat sebagai minal abidin. Barang sholat sittan, barang siapa sholat 6 rakaat, sudah cukup tuh untuk 1 hari mengcover dia untuk kebaikan-kebaikan 1 hari. Barang siapa sholat 8 rakaat, maka dihitung dapat termasuk orang-orang qanitin, orang yang sangat disiplin ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim itu qanita, seperti Nabi Ibrahim, atau seperti Maryam, ya, taatan yang luar biasa. Barang siapa yang sholat 12 rakaat, Allah bangunkan, Allah buatnya untuknya rumah di surga. Ya, tidak ada hari dan malam kecuali Allah Subhanahu wa taala menyediakan kesempatan bagi hambanya untuk bersedekah. Tidak ada bagi seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih utama, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang paling semangat dalam beribadah atau dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal semangat terus. Silakan 2 rakaat, silakan 4 rakaat, silakan 6 rakaat, silakan 8 rakaat, silakan 12 rakaat. Kok nggak disebut 10? Ada sebagian ulama mengatakan sholat duha itu sebetulnya nggak ada dibatasi, bisa 10 rakaat, bisa tadi kan hadisnya udah 12 rakaat, bisa juga kita dapat lebih dari itu. Tapi kita ikuti aja hadis Rasulullah SAW yang maksimalnya adalah 12 rakaat. Semakin banyak rakaatnya sudah tentu ya bukan hanya sekedar menghitung rakaat, ada semangat untuk berzikir, beribadah, ya, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu semakin sungguh-sungguh, semakin banyak, semakin dekat beribadah kepada Allah, semakin disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau 12 rakaat itu setiap hari ada rumah dibangun, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Ya, paling tidak begini, kalaupun tidak bisa setiap hari 12 rakaat, kita amalkan hadis ini walaupun mungkin sekali atau beberapa kali. Ada hari libur, kenapa sih nggak kita gunakan?
amalkan hadisnya hari itu, nggak ngapain, nggak sibuk, nggak apa, untuk sholat 12 rakaat. Atau hari apa gitu, kita punya jadwal sepekan sekali misalnya, atau mungkin ya sebulan sekali misalnya, atau paling tidak setahun sekali misalnya 12 rakaat sholat duha yang biasanya 2 rakaat. Kenapa susah sih? 12 rakaat ketika sholat 12 rakaat Allah membuatkan buat kita rumah di surga. Kita kan semua ingin masuk surga, udah ada rumah dengan 12 rakaat. Kalaupun nggak bisa setiap hari, paling tidak setiap hari yang disiplin tadi itu dijaga kan oleh Allah Subhanahu, jamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak apapun. 2 rakaat setiap hari sholat duha. Intinya apa? Kehidupan kita ini berputar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nggak ada yang susah, mudah kita lakukan. Mau sebelum kerja, mau waktu istirahat atau tidur. Tengah-tengah itu kan ada yang terkait dengan orang yang sibuk luar biasa. Kalau kita pada umumnya sibuk kan di rumah, duduk aja pas kemarin. Duduk aja gitu. Apa daripada bengong gitu kan? Sholat 2 rakaat, sholat 4 rakaat, sholat 8 rakaat, sholat 12 rakaat. Mudah. Paling tidak ya ada waktu di waktu duha ini, mulai kalau hitungan waktu kita ya, mulai jam 6.15 sampai kalau menurut fatwa Darul Ifta Mesir itu sebelum 5 menit sebelum zuhur. Yang lebih aman 15 menit sebelum zuhur. Mudah insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan semangat ya, berikan kemudahan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya sholat duha luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.